Dan sekalian, perjumpaan kita kali ini adalah untuk membahas buku karangan Profesor Tuwemi, Jalan Sutra Dialog Peradaban, yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. Sumber dari buku ini adalah tulisan dari Profesor Tuwemi, The Global Significance of Concrete Humanity. Sebagian dari buku ini yang relevan dengan kondisi di Indonesia, inilah yang diterjemahkan oleh Mizan, karena untuk menerjemahkan seluruhnya terlalu tebal bukunya ya. Nah, siapa Profesor Tuwemi? Dia adalah seorang filosof Amerika kelahiran Cina 6 Februari 1940 di Kunming. Dia adalah ketua Profesor Humaniora dan direktur pendiri Institute Study Humanistik tingkat lanjut di Universitas Peking. Profesor Emeritus dan anggota senior Asia Center dari Universitas Harvard. Mei 2005 diundang oleh UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Ajumardi Astra, memperkenalkan neokonfusianisme di Indonesia. Penulis adalah itu Global Significance Concrete Humanity. Buku ini diterbitkan oleh penerbit di India. Nanti ini mempunyai arti yang khusus juga, gitu, mengapa dipilih India. Negaranya adalah setelah tsunami Aceh 2004, membuktikan kebenaran bahwa konsep Zen humanity itu menurut aksara kanji Mandarin adalah orang ditambah angka 2. Artinya saya ada karena kamu ada. Kalau kamu nggak ada, saya nggak ada. Gitu. Jadi inilah konsep humanisme menurut aksara kanji. Dan Profesor Tu juga risau atas terjadinya proses deglobalisasi abad ke-21. Karena kalau itu dibiarkan, lalu berarti konsep Zen itu tidak valid lagi kan ya. Semua orang memikirkan dirinya sendiri-sendiri, yang sekarang ini terbukti setelah terjadinya krisis pandemi, gitu, pemanasan global, ya, dan risiko perang nuklir ya. Ini salah satu yang membuat alasan dia mau datang ke Indonesia atas undangan UIN Syarif Hidayatullah ya. Nah, ini humanity menurut ini manusia dengan kaki 2 yang simbol dari berpikir, bebas berpikir, berpendapat, bicara, lalu berbuat gitu. Tapi ketika diputar 90 derajat ya, set gitu, maka ditambah angka 2, maka berarti humanity ya. Nah, selanjutnya di India juga ada suatu syair dari dalam Vimalakirti Nirtesa Sutra. Di Gunung Mahameru tumbuh sawi, di dalam bijinya yang terkecil di dunia bersembunyi seluruh alam semesta. Kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Nah, terjadi globalisasi
Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jadi manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan pada godaan dia dari luar. Karena itu jihad paling besar adalah melawan dirinya sendiri. Nah, di sinilah pendapat Profesor Fleming tentang truly self-realization dibenarkan dengan konsep integrasi yang dibangun oleh Xiao Yongchan dengan mendirikan Universitas Respublika yang kemudian berganti menjadi Trisakti, dan assimilation, konsep daripada Bapak Kak Sindunata. Integrasi itu artinya apa? Ya, Anda silahkan berorganisasi menurut organisasi bercirikan primordial, suku, atau apa saja agama, asal Anda setuju dengan diintegrasikan pada bangsa, suatu bangsa. Ya. Nah, sebaliknya konsep assimilation adalah yang kita harus terjadi inkulturisasi, ya, antara yang besar menyerap yang kecil, yang minoritas. Karena itu ciri-ciri budaya minoritas lama-lama harus ditinggalkan dan diserap oleh yang mayoritas. Dan lalu maka terjadilah masalah ganti nama dan sebagainya. Nah, pendapat Fleming itu mengatasi dua ini. Karena akhirnya yang dibutuhkan adalah apakah you menjadi bisa menampilkan jati diri Anda sebagai sepenuhnya atau tidak. Itulah tugas setiap orang yang terjadi di mana saja di dunia ini, ya, yaitu learning to be human, learning for the sake of self. Self is not an isolated atom, not a single and separate individuality. Self as being of relationship, some of its relationship as center of relationship. Self-developed continuously, not closed system. Always open to other dimensions and human relatedness. Ever-expanding process and an ever-growing network of human relatedness go beyond selfishness and self-centeredness. Ya. Ini kita harus seperti kita punya klaster yang tertutup tapi menjadi terbuka. Ya. Nah, lalu kita bisa enter into continuous dialogue with other within human relatedness, yaitu human relationship. Yaitu. Jadi yang terjadi inilah yang disebut truly self-realization. Those who are committed to cultivate their personal life for its own sake can have inner strength for self-realization, which is not to compare with those who expect self-cultivation merely as a vehicle to achieve esteemed goals such as social status and political success. Nah, ini yang penting itu dari pandangan dari Profesor Fleming, yaitu bahwa kalau Anda dalam rangka membuka diri ini, tidak boleh disertai intensi supaya saya dapat status politik dan sosial yang baik terpada, tapi hanya sekedar untuk mengenal siapa sebenarnya kamu sebagai manusia itu. Ya, kalau kamu nggak kenal ini, maka kamu akan
menghadapi kesulitan, ya toh, karena pandanganmu menjadi bias itu. Nah, kita mengenal hal ini di Jawa ini, dengan di filosofi di Jawa ini dengan wisdom sangkan paraneng dumadi itu. Manusia ini dari mana asalnya dan menuju kemana dia pergi. Karena itulah yang akan menentukan apa yang akan dia lakukan untuk membina dirinya. Ya. Nah, secara ini visual digambarkan begini. Ya, self berkeromakan, gitu. Ya, lalu terus sampai ini yang menarik di sini beyond itu ya. Jadi setelah menjadi warga dunia, manusia itu harus mengatasi yang dunia materi di mana ini, ya. Ya, jadi inilah konsep dari Profesor Tuwiming. Jadi tidak akan mengarah kepada materialistik, ya, yang menolak kehadirannya sang pencipta atau Tien. Ya. Kalau begitu, kalau dia menolak adanya Tien, ya, maka itu tidak betul, ya, karena bertentangan dengan konsep daripada wisdom dari Tiongkok itu, ya. Jadi karena itulah maka nanti dampaknya pada antroposentrik humanisme ke arah antropokosmik, ya, yang menyatu dengan sang penciptanya yaitu Tien, ya. Nah, ditulisin dalam kaligrafi, tujuan manusia itu adalah ya ini di atas itu Tien, langit, ini bumi, dan di bawah itu manusia. Jadi sampai sini aja tujuan kita, endingnya, ya. Urusan status sosial dan politik itulah urusan berikutnya, tergantung masing-masing kemana Anda mau arahkan hidup ini ke depannya, kan? Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka berarti sang pemimpin, ini simbol dari Yang, itu enggak di atas lagi, tapi dia belusuan ke bawah dan mengangkat, melayani Yin ini, garis putus-putus tiga ini. Nah, kalau digambirkan dalam huruf, ini manusia, yang kakinya dua, ini Tien, Ren, manusia, dan ini Ti, bumi. Ini menjadi satu. Nah, kalau itu terjadi, maka yang kecil ini dibalik, ditaruhkan di atas sini. Sehingga terjadilah damai. Nah, bagaimana riwayatnya itu, sejak kapan sebenarnya itu? Ya, ya. Pada tahun 384 nih bahkan sampai 414, Seng Cao yang hidup tahun itu mengatakan heaven and earth are and I are of the same root. Langit dan bumi dan saya ada berakar dari yang sama. Ribuan benda dan saya terdiri daripada substansi yang sama. Oh, buah kecil. Kalau Anda, but if I could understand what you are, kalau saya sadar tahu siapa teman saya, akarnya dan semua di dalam semua, lalu saya tahu siapa Tuhan dan manusia itu. Ini lihat tahunya dan konsepnya itu dalam sekali, kan. Nah, lanjutkan angka yang hidup tahun 1020 sampai 1077. Langit adalah ayah, bumi adalah ibu. Meskipun saya sebagai ciptaan yang kecil, saya sudah merasa intim.
di tengahnya itu. Karena itu apa yang mengisi universe, saya anggap itu sebagai badan saya sendiri. Apa yang mengarahkan universe, saya anggap sebagai natur saya sendiri. Jadi manusia ikut mengalir bersama natur itu. Dan akibatnya, all people are my brothers and sisters, and all things are my companion. Ya. Nah ini satu lagi lanjutan dengan syair berikutnya nih ya. Jadi yang Seng Cao itu sudah dikutip. Nah ini pengalaman Cao Tun I ya, tahun 1017 sampai 1073. Ketika murid setiap pagi membersihkan halaman sebagai latihan rohani, berkata pada guru, guru rumput di depan jendela kamar setiap kali dipotong selalu tumbuh. Diuruk saja supaya mati. Gitu. Sang guru lalu mengatakan, jangan gegabah. Dia ada di situ bukan atas kemauannya sendiri, tapi langit dan bumi. Lalu Cao Tun I berteriak, aha, dan menulis kaligrafi di tembok yang tersohor itu. Ya. Nah, kita perdalam lagi berikutnya yaitu Wang Yangming itu. Dia menganggap great man regards heaven and earth and the myriad things as one body. Jadi langit dan bumi dan semuanya itu merupakan satu kesatuan, gitu. Lalu dunia menjadi satu family, keluarga, dan the country as one person itu. Negara itu juga menjadi dia punya pribadinya, gitu, satu orang di dalamnya. Ini bukan karena he deliberately wants to do so, bukan karena akal-akalan dia, tapi hal ini adalah human nature daripada pikiran harus berbuat begitu. Membentuk satu badan dengan langit dan bumi dan segala macam isinya is not only the true of the great man. Ya, jadi manusia itu hanya hidup tapi bukan lebih dari itu. Karena apa? Karena meski pikiran seorang yang kecil ya tidak berbeda, gitu. Only he himself make it small itu. Dia sendiri yang membuatnya itu menjadi kecil itu. Gitu. Jadi itu tadi pikiran gede. Tapi dianggap kecil karena oleh pendidikan, gitu, oleh dirinya sendiri. Karena itu kita ambil contoh seorang anak yang melihat kalau dia melihat seorang anak mau kecemplung ke sumur, dia merasa prihatin. Aduh, kok anak kecil itu mau masuk ke sumur. Karena apa? Humanitinya menyatu dengan si anak itu. Ya kan? Jadi saya menjadi satu dengan dia. Dengan anak kecil itu. Toh? Sekali lagi, kalau dia melihat binatang yang burung-burung, ya toh, yang menjerit karena mau dipotong, dia juga berpikir, aduh, kasihan juga ya, karena diri dia rasa bersatu dengan burung dan binatang itu. Ya, kalau dia melihat pohon-pohonan hutan rusak ya, dia juga merasa, aduh, sayang sekali, ya. Karena dirinya, kemanusiaan dia itu bersatu dengan semua tanaman itu, ya. Yet sekarang, when he sees tiles dan dia lihat
gunung diambrukkan, batu dipecahkan dan lain-lain, dia juga aduh kasihan amat itu. Jadi karena humanitinya itu menyatu dengan alam itu, ya, dengan bebatuan, ya. Nah, konsep ini menimbulkan anthropocentric humanisme yang menurut Ernest Renan itu adalah sama sekali semua itu untuk kepentingan manusia seperti diharapkan oleh Montesquieu 1748 bahwa alam semesta ini bisa menjadi milik manusia atas keringatnya sendiri dengan mengembangkan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari Ernest Renan itu hidup di zaman ilmu fisika atomistik John Dalton itu yang hidup di antara 1766 sampai 1844 itu. Nah, inilah yang mengakibatkan Perang Dunia I, gitu, 1914 sampai 1918 dan 2 1939 sampai 1945. Nah, ini hanya bisa diselamatkan oleh antropokosmik humanisme sehingga untuk mencegah Perang Dunia III. Nah, kita ikutin uraian apa itu nation, menurut Ernest Renan. Nation atau kesatuan solidaritas terdiri dari orang-orang yang saling merasa kesetiakawanan dengan satu dan lain, ya. Suatu jiwa, suatu asas spiritual, ia adalah satu solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas. Sepakatan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh sebab itu, suatu nation tidak tergantung pada kesamaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenisnya. Kehadiran suatu nation seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari. Ini dikutip dari buku Wawasan Kebangsaan Indonesia Bakom PKB. Jadi akumulasi daripada kesadaran menurut Ernest Renan itu mirip dengan konsep fisika John Dalton itu yang menyebut atom itu adalah itu tidak bisa dipecah lagi, satu kesatuan terkecil itu. Nah, lalu akibat ini maka humanisme itu adalah persatuan antara barang-barang yang tidak bisa dipecah lagi, ya, menjadi satu kesatuan. Misalnya pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, ya. Tapi timbul masalah, gitu, karena semua itu tidak bisa terbaca, maka ya akhirnya ketika diajak globalisasi dan merasa mayoritas tidak merasakan manfaatnya, malahan dirugikan, lalu terjadilah seperti pendulum arus deglobalisasi. Nah, ini kita harus menyadari bahwa akhirnya ilmu itu hidup di dalam zamannya, ya, sebelum terjadinya fisika kuantum, ya. Dengan fisika kuantum itu
materi itu ternyata mempunyai sifat gelombang itu menjadi gelombang atau materi ambivalen itu satu saat bisa dijelaskan menurut hukum-hukum materi seperti dalam mesin perang itu kanon itu, atau manusia sampai bisa terbang dan mendarat ke rembulan, tapi juga bersifat gelombang itu. Dan ini muncul dengan adanya era abad informasi itu kan. Kenapa terjadi yang dikenal sebagai butterfly effect itu. Kalau di Amazon ada seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya pada waktu tertentu dan tepat saatnya, maka akan terjadi tsunami di seluruh dunia itu ya. Nah, inilah makanya sekarang ini sedang terjadi perubahan cara pandang itu ya. Nah, anthropocentric versus anthropocosmic humanisme. Menurut Profesor Tuwiming, human transformation of nature therefore means as much as integrative effort to learn to live harmoniously in one's natural environment to sustain basic livelihood. Jadi transformasi humanisme itu adalah arahnya nggak bisa lain ke arah hidup harmoni, bukan antara the fittest dan yang dijajah kan, ya toh? Man is put on the earth to pursue, orang ada di alam itu untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu ekspansi dominan manusia itu untuk menjadi kesatuan integral, ya toh? Bukan untuk memanfaatkan habis-habisan dengan mencemari dan segala macam toh, apalagi untuk barang-barang yang non regeneratif, tidak bisa diperbarui lagi toh, renewable, non renewable itu. Sehingga sekarang itu orang mengarah kepada energi hijau, ya toh. Nah, selfishness nasionalisme ini yang mengakibatkan terjadinya liberalisme, liberal kapitalisme seperti yang kita bicarakan dalam pertemuan lalu toh. Lalu si pool berikut sebaliknya adalah komunis, yang dimana orang tidak boleh memiliki alat produksi, ya toh. Semua harus dikerjakan dengan untuk negara, dan setelah itu negara yang akan membagikan itu. Jadi inilah pandangan Tuwiming terhadap Konfusius itu, ya, neo-konfusianisme. Ya. Nah, ini Anda bisa buktikan sendiri. Ini yang gambar kiri itu alam semesta dipotret oleh teleskop Hubble. Yang kanan hasil daripada astronot yang naik di angkasa raya dan lalu keluar dari pesawatnya dan lalu ada di alam semesta yang begini. Sehingga barat, timur, utara, selatan, bawah, atas nggak ada lagi, gitu. Jadi dunia adalah satu kesatuan, gitu. Nah, ini akan satu hidup bagaimana, yaitu ada satu pandangan Bahai, ajaran mengatakan the world is but one country and mankind is citizen. Jadi alam semesta itu seperti suatu negara, dan citizennya itu adalah kemanusiaan itu, ya. Bukan
bukan apa, bukan suku, bukan ras lagi, bukan aliran agama, tapi apa otak-otak, tapi mankind, itu kemanusiaan adalah warganya ya. Nah, Fritjof Capra dalam buku The Web of Life mengatakan semua lingkup gerak alam kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain. Batas-batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batasnya. Nah, karena itu temu masa depan adalah menemukan hubungan tersembunyi kaitan antara berbagai fenomena seperti diajarkan atau dikatakan oleh Václav Havel. Dan ini kesadaran ini baru tumbuh setelah kita melalui proses pandemi. Ya. Nah, semua tulisan-tulisan ini yang saya buat ini saya kumpulkan di buku-buku saya ini, sebagian dari buku saya, dan di dalam buku revitalisasi pertanian ini makalahnya Profesor To Wei-Wing di konferensi filosof di Tokyo saya masukkan sebelum dari Tokyo datang ke Jakarta, ya. Nah, lalu saya masukkan juga di dalam buku The Dancing Leader itu, karena relevan sekali dengan perkembangan ini semua, ya. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadi harmoni aku di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Karena basisnya pada ancient wisdom, maka benarlah seperti dikatakan oleh Kumagai, gunungnya tetap gunung yang sama, jalannya pun tak pernah berubah sepanjang masa. Sesungguhnya yang berubah adalah pikiranmu, ya. Jadi inilah kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Silahkan bagi Anda yang mau memperdalamnya dengan mengolah lebih lanjut sumber-sumber yang saya tunjukkan ini. Selamat mengeksplor dan sampai jumpa di lain kesempatan.